Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Bapak Ketua MTDK Kabupaten Goa, Bapak Sekretaris MTDK, rekan-rekan anggota Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Kabupaten Goa yang sempat hadir, yang sama-sama saya hormati. Dalam segala hal, dalam segala situasi, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, yang terjadi antara langit dan bumi, di daratan, di lautan, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami senantiasa mengajak bersyukur dalam segala hal, karena yang kita alami itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa terkirim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah saya diberi amanah memberikan pengajian di antara masyarakat yang ilmiah, diberi pengajian. Apakah saya dikasih amanah ini karena faktor umur? Tapi kalau faktor muatan keilmuan, saya lebih cocok sebagai pendengar. Sehingga saya katakan saya diberi amanah ini faktor umur. Jamaah pengajian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri. Saya lihat teman-teman, tidak semua teman-teman yang sudah pensiun itu pakai kacamata. Kalau saya sudah pakai kacamata, sudah 2 tahun purna bakti. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan yang teman-teman para pensiun itu tergolong ulama usia lanjut yang masih aktif. Usia lanjut masih aktif. Para pensiun itu yang umur muda pun tempat rekreasi yang terbaik adalah di masjid. Ya mamin jo paling baik ini paret tempat rekreasi antara rumah ke masjid. Dan salah satu perjalanan manusia yang membawa masuk surga adalah perjalanan antara rumah ke masjid. Itu perjalanan yang membawa masuk surga. Masih ada saudara-saudara kita sesama Islam diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala,
badannya besar, sehat, tapi dia belum mampu berjalan ke masjid. Alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa mendatangi masjid minimal 5 kali sehari semalam. Dan ternyata orang yang sering datang ke masjid dan orang yang tidak mampu ke masjid itu juga sebagai salah satu alat ukur tentang keimanan seseorang. Kalau orang sering ke masjid salat berjamaah, yakinlah bahwa dia itu orang beriman. Kalau dia belum mampu ke masjid, imannya masih diragukan. Saya belum berani mengatakan tidak beriman, tapi imannya diragukan kalau tidak mau ke masjid. Jamaah pengajian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kajian kita pada pagi hari ini menjelang waktu zuhur, keterkaitan antara syukur, sabar, salat dan sedekah. Syukur, sabar, salat dan sedekah. Ini tidak bisa dipisahkan, saling terkait. Untuk mengamalkan Islam secara kaffah, apalagi orang yang beriman dihimbau mengamalkan Islam secara kaffah, maka 4 hal ini secara mutlak harus kita amalkan. Mampu bersyukur, mampu bersabar, mampu salat, dan mampu bersedekah. Dan ternyata setelah kita kaji 4 kata ini, syukur, sabar, salat, dan sedekah, ini adalah bahasa Al-Quran. Dari hasil kajian kita, dari hasil tadarus kita membaca Al-Quran, kita menemukan banyak kata syukur, kata sabar, salat, dan sedekah. Jamaah pengajian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menyuruh kita bersyukur. Dan sesuai ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, surah An-Nahl ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya pernah mendengar kajian, kalau kita membaca Al-Quran di pertengahan surah boleh langsung ta'awuz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau kita membaca Al-Quran di awal surah, sebaiknya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di pertengahan boleh langsung ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Ayat ini sering juga saya baca, sering saya angkat ketika saya diberi amanah membawakan acara akikah. Ayat ini ada juga hubungannya dengan acara akikah. Dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Berarti bukan bidan, bukan dokter. Hanya dibantu oleh bidan, dibantu oleh dokter. Berarti manusia tidak akan lahir tanpa izin Allah. Sehingga ada juga yang sering membaca ini ayat untuk membantu orang-orang yang akan melahirkan. Nampak jari doa ini supaya gampang bilasu. Ini ayat ini yang dibaca. Tidak ada juga larangannya karena ada hubungannya. La ta'lamuna syai'a. Anak itu lahir dalam keadaan kosong, tidak mengetahui sesuatu apapun. Tapi kalau kita kaitkan dengan hadis itu, bahwa manusia itu
dia sudah membawa potensi Islam. Manusia itu lahir dalam keadaan sudah Islam, sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebelum lahir. Dikaitkan dengan ayat yang berbunyi alastu birabbikum qalu bala syahidina. Manusia itu lahir setelah menyaksikan bahwa Tuhan itu nanti yang dia akan sembah. Jadi kalau ada manusia sudah menginjak dewasa lalu tidak mau beribadah, berarti manusia yang ingkar janji ini, menyalahi ucapannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya. Tahu ingkar janji itu kama yang tidak taat beribadah. Karena dia tidak lahir sebelum mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik juga itu ingkar janji. Karena dia mengakui keesaan Allah baru dia lahir. Yang ingkar janji itu orang tidak tahu beribadah, orang musyrik itu ingkar janji terhadap ucapannya yang pernah diucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lakumus sam'a, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya Allah memberikan kita pendengaran. Berarti manusia itu lahir tidak langsung mendengar, nanti dikasih pendengaran oleh Allah baru mendengar. Sehingga ada manusia tuli karena tidak dikasih pendengaran. Wal abasara, Allah juga memberi kita penglihatan. Sehingga ada manusia buta karena tidak dikasih penglihatan. Tetapi kalau kita kaitkan ayat yang lain, ada manusia di atas dunia ini melihat, tapi karena dia jauh dari agama, tina tobat na mate, maka di akhirat bisa saja buta. Dia melihat di dunia, di akhirat dia buta. Ya. Maka dari karena Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala ngapa aku buta betul merahir, padahal drilino banyak pacinikku. Ya. Wal afidah, Allah juga memberikan hati. Hati itu sebenarnya Allah memberikan pemahaman. Kita bisa memahami agama ini karena Allah memberikan hati. La'allakum taskurun, agar kamu mampu bersyukur. Kalau kita memahami ayat ini sesuai dengan kemampuan kita, manusia sebelum dikasih harta oleh Allah sudah disuruh bersyukur. Setelah dikasih pendengaran, penglihatan, hati, sudah disuruh bersyukur. Apalagi sekarang sudah ada mie rumahnya, ada mie kendaraannya, ada mie istri cantiknya. Seperti saya lagi kedua istriku. Belum dikasih rumah, kendaraan, harta, istri, rumah, anak-anak, sudah disuruh bersyukur. Apalagi sudah dikasih fasilitas yang lengkap. Makanya saya katakan bahwa bersyukur itu wajib. Kenapa wajib? Kalau tidak bersyukur berdosa. Berdosa. Jamaah pengajian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia itu tidak selamanya bersenang-senang. Tidak selamanya. Suatu waktu Allah akan menguji kita. Sehingga setelah bersyukur, Allah menyuruh kita bersabar. Karena manusia hidup di dunia ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita diuji. Nanti di akhirat itu manusia tidak diuji lagi. Di akhirat manusia tinggal menikmati hasil ujian. Jadi kita diuji di sini, ya, nanti menerima hasil ujian di akhirat. Ya, apakah nilainya itu membawa masuk surga atau nilainya membawa masuk neraka? Tergantung kinerja kita. Sekarang di guru-guru itu ada namanya penilaian kinerja. Sebenarnya di atas dunia ini Allah juga memberikan
penilaian kinerja terhadap hamba-hambanya. Ya. Dan itu yang dinilai nanti di akhirat hasil kinerjanya. Apakah kinerjanya membawa masuk surga atau kinerjanya membawa masuk ke dalam neraka? Apakah kinerjanya itu diterima atau tertolak? Quran surah Al-Ankabut ayat 2, siapa yang mengaku diri beriman pasti diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira dibiarkan saja mengatakan aku beriman, wa hum la yuftanun, sebelum mereka diuji. Jadi kalau kita mengaku diri beriman, siap-siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat diuji ini, kalau dia mampu bersabar, maka dia lulus dari ujian. Kalau tidak bersabar berarti tidak lulus. Ya, tidak lulus. Dan pasti Allah menguji kita. Kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan segala perintah Allah. Ternyata dalam melakukan perintah Allah ini harus bersabar. Kalau orang tidak bersabar, inilah orang biasa bolong-bolong ibadahnya. Katakanlah ibadah salatnya bolong-bolong karena tidak bersabar. Yang kedua, sabar dalam menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ini bisa tidak konsisten, tidak istiqamah menghindari larangan kalau tidak sabar. Pokoknya sesuatu yang kita senangi tetapi kita mengetahui bahwa hal itu dilarang, maka kita harus bersabar menghindarinya. Ya, bersabar menghindarinya. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali ini, sabar dalam menerima ujian. Ya, karena kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa kita senantiasa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita programkan itu jadi. Karena ada yang mengatur kita. Makanya orang beriman itu harus percaya kepada rukun iman yang ke-6. Iman kepada qada dan qadar. Harus kita yakini itu. Allah tidak memberikan selamanya yang enak-enak. Tapi suatu waktu Allah menguji kita sesuatu yang kita tidak senangi. Jamaah pengajian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beriman itu tidak cukup hanya bersyukur, tidak cukup hanya bersabar, tetapi setelah bersabar ada tindak lanjutnya, harus mendirikan salat. Kenapa perintah sabar ini lebih dahulu daripada perintah salat? Karena ternyata seseorang tidak bisa melakukan salat secara rutin tanpa memiliki kesabaran. Ada cerita yang pernah saya dengar ini, ya. Di Limbung itu ada namanya dulu Babah Henry, orang Cina. Ini Babah Henry ini pernah masuk Islam. Tapi dia murtad kembali. Kenapa? Karena ternyata faktor kesabaran dia tidak miliki untuk melakukan salat. Jadi harus sabar dulu baru mampu melakukan
salat. Ini Babak Henry ini mengatakan sebentar-sebentar kita salat lagi. Nah karena biasa kejadian apa balik, abang mesin tahu Pak. Ini orang Cina yang punya toko ini, Babak Henry namanya. Kejadian apa balik, abang mesin. Nah, karena dia tidak sabar menjalankan ini ibadah, khusus ibadah salat, maka dia murtad kembali. Sebenarnya dalam Islam itu, dalam memahami agama, itu orang beriman kalau punya toko, punya gade, itu kalau mendekati waktu salat sebenarnya ditutup itu. Ditutup dulu. Jangan dulu pikirkan pembeli. Nanti kembali dari salat baru dibuka lagi tokonya. Atau cara lain, perempuan yang jaga toko pada waktu salat, karena dia tidak termasuk sunnah muakkad dia salat berjamaah di masjid. Biasa saya diatur begitu. Dia jaga itu toko pada saat waktu salat, setelah suaminya pulang, baru dia salat. Itu boleh. Kalau di Makkah dan Madinah yang kita saksikan yang pernah ke sana, memang toko di sana ditutup ya kalau waktu salat ditutup. Itu para penjual di pinggir jalan itu narang kaji nganu karoro. Narang kaji karoro tenang alle. Apuna rawa mai itu dangia. Nirang ka karoro na pasyal le karoro. Ini faktor imang ini. Pasal lekar merah tetapi Makkah dan Madinah. Nah, hanya tu tenaya tu kona, dia jualan di pinggir jalan, hanya ditutup saja dengan kain. Memang kalau kita kaitkan itu ayat, sebenarnya segala aktivitas keduniaan kalau sudah mendengar suara azan itu dihentikan. Sesuai Quran surah Al-Munafiqun ayat 9 itu. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya, siapa yang tidak menutup tokonya pada waktu itu salat, maka dia orang yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Karena Rasulullah mengatakan, dia gambarkan antara dunia dan akhirat. Kalau kita ke pinggir laut dan mencelupkan jari-jari kita ke laut, maka air yang ikut di jari-jari kita itulah dunia, dan yang tertinggal itulah akhirat. Sehingga Allah mengatakan, kalau gara-gara urusan dunia kita tidak mendatangi panggilan azan, maka faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Jamaah pengajian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sabar dulu baru melakukan salat. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai hamba-hambaku yang beriman, jadikanlah sabar dan salat untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat tersebut, Allah lebih dahulu menyuruh kita bersabar baru melakukan ibadah salat. Kenapa ada orang terlambat salat subuh? Karena dia tidak bersabar untuk melakukan salat subuh. Dia lebih memilih tidur daripada salat subuh. Dia tidak mampu bersabar untuk bangun. Kita pahami bersama ini sebenarnya itu kan waktu salat itu waktu-waktu istirahat. Ya, logikanya waktu-waktu istirahat. Itu salat subuh itu waktunya istirahat untuk tidur. Capek bagi tidur dari sejak tadi malam. Ya. Kemudian salat zuhur itu juga waktu istirahat. Masa tidak capek kerja itu dari pagi sampai jam 11 siang? Ya. Jadi kalau sudah sampai jam 11 istirahat, kemas-kemas, mandi menghadapi salat zuhur. Dan ternyata setelah kita salat, ada tenaga baru kita rasakan, segar kembali. Sama dengan waktu-waktu saya aktif di sekolah,
Itu siswa-siswi kita kalau sudah salat berjamaah, dia segar kembali belajar untuk 2 jam sesudahnya. Kalau ada pelajaran jam 7.8 sesudah zuhur, dia segar kembali salat. Segar kembali belajar setelah salat. Jadi ada kesegaran batin, kesegaran jasmani kalau kita salat. Dan ternyata hikmah daripada salat itu mampu menyehatkan jasmani dan rohani. Kenapa orang salat itu jasmaninya juga sehat? Karena pada gerakan-gerakan salat itu ada gerakan olahraga. Gerakan olahraga. Orang yang sudah rutin salat, peredaran darahnya lancar. Karena dia berdiri, ruku, bangun ruku, sujud, bangun sujud. Itu gerakan olahraga. Maka badannya sehat dan batinnya juga sehat. Kenapa batinnya sehat? Karena ternyata di dalam ibadah salat itu adalah kumpulan doa. Itu ibadah salat itu kumpulan doa. Banyak berdoa. Dan setelah berdoa, hati kita menjadi tenang. Kemudian setelah bersabar harus mendirikan salat. Dan kalau kita baca Quran surah Al-Mudaththir, ayat 42 dan 43, orang masuk neraka di akhirat itu karena tidak salat. Ini nama kapan hilang ini? Ya maaf pengajian yang mulia. Itu orang-orang di depan pintu neraka itu yang akan masuk neraka, kan sempat ditanya oleh Allah, ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Waktu kami di dunia tidak melakukan salat. Jadi berdasarkan ayat ini, orang-orang yang belum salat lalu mati, maka dia itu penghuni neraka. Ya. Jadi sanad di kamasian namanya saribatan tapuna dia ini jatuh pada sampai mati. Karena menurut Al-Quran itu orang yang tidak salat lalu mati, dia masuk ke dalam neraka sakar. Jamaah yang mulia. Kemudian orang salah juga harus bersedekah. Alhamdulillah saya masih digaji oleh pemerintah lewat gaji pensiun, masih ada 4 juta. 4 juta gaji pensiun saya. Kalau saya bersedekah berdasarkan ukuran zakat, maka saya harus bersedekah itu setiap bulan minimal 100.000, 2,5% dari 4 juta, minimal 100.000. Jadi kalau saya bersedekah di MTDK 50.000, masjid 50.000, bersih itu gajiku, bersih. Iya, sudah bersih. Kalau saya masukkan di MTDK 50, salah satu masjid 50.000, itu yang minimalnya sudah bersih. Apalagi bukan satu masjid, insya Allah ada masjid-masjid lain juga, ada masjid-masjid lain. Apalagi bersedekah lagi di panti asuhan, bersedekah lagi di rumah Quran, insya Allah itu gaji tak bersih sekali. Berarti orang yang tidak mau bersedekah itu hartanya itu kotor, hartanya kotor. Apalagi dikaitkan dengan zakat. Zakat artinya bersih. Jadi kalau tidak berzakat berarti kotor. Siapa yang masuk surga di akhirat? Orang bersih. Orang-orang bersih semua masuk surga. Orang kotor masuk di neraka. Dia masuk di neraka dicuci, disika, dibundur lebih. Sakina tangka sadosana. Kalau orang masuk di neraka itu di akhirat, asal dia bukan orang musyrik, dia masuk dulu di neraka, dirinso, dicuci, disika, ya, entah ini servis. Setelah disiksa baru kasih pindah ke surga. Tentunya cita-cita kita semua ini langsung masuk surga.
Katanya kau patuh kau menentang dicoba neraka deh. Jadi itu penghuni neraka asal dia tidak musyrik, dia dipindahkan ke surga. Tentunya harapan kita yang langsung masuk surga. Salah satu hikmah daripada salat ini, karena kita lebih banyak laki-laki, salah satu fungsi daripada salat berjamaah itu, dia akan langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Orang yang sudah rutin salat berjamaah itu 5 kali sehari semalam. Jamaah pengajian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sedekah ini adalah kebutuhan kita sendiri. Karena orang yang malas bersedekah, pada saat dia akan mati kan dia mengajukan permohonan kepada Allah agar ditunda kematiannya, diberi kesempatan, karena dia juga sudah mau bersedekah. Kenapa itu orang yang kikir dipacinikan itu neraka karena Allah Ta'ala? Karena dia kau tampak nur akhirat. Karena dia tidak suka bersedekah, makanya dia mengajukan permohonan kepada Allah agar kematiannya ditunda, diberi kesempatan. Dia sudah mau bersedekah, tapi terlambat nih. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaka wa kum minas salihin. Ya Allah, tunda dulu kematianku walaupun sebentar saja, karena aku juga sudah mau bersedekah, sudah mau beramal saleh. Semoga kita semua ini termasuk hamba-hamba Allah yang mampu melakukan secara rutin 4 hal ini. Mampu bersyukur, mampu bersabar, mampu salat, dan mampu bersedekah. Ini adalah pengamalan Islam secara paripurna, pengamalan Islam secara kaffah. Semoga ceramah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan semoga kita semua yang hadir ini menjadi suluh di masyarakat kita, menjadi pencerah kepada masyarakat Islam yang mana tantangan dakwah ini masih sangat berat. Ya, kita harus terus berdakwah dan jangan bosan berdakwah, karena masih banyak saudara-saudara kita yang jauh dari agama. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung terus channel Grup Pengajian Muhammadiyah 2